Emangnya kalau UKT batal naik, persoalan liberalisasi dan komersialisasi pendidikan selesai? Terus biaya kuliah jadi murah? Enggak juga. Alias negara kesejahteraan, di mana pajaknya itu 40% ke atas. Ya, lu mau negara kita kayak gitu? Lu gajian nih 500.000, langsung dipotong 40%. Nah, yang gue takutkan lagi nih, tapera itu justru akan mempercepat bubble harga properti di Indonesia. Jadinya, Indonesia belum jadi negara maju. Ini harga rumah udah keburu nggak kebeli, bro. Habis UKT, terbitlah tapera. Suram amat masa depan lu, bro. Lu mau masa depan lagi. Gue mah enjoy, gue happy aja gue, buset. Ini loh, bro. Saya tuh baca berita belakangan ini tuh serem-serem, bro. Mulai dari UKT. UKT belum selesai, ada tapera. Serem-serem kan beritanya kan? Nah, isu-isu yang seperti ini, lu sebagai mahasiswa harusnya kritis, lebih perhatian. Karena apa? Ini menyangkut soal masa depan lu. Ngomong UKT lah, kan UKT udah nggak jadi dinaikin sama Pak Nadiem kemarin tuh. Makanya lu ngata-ngatain orang nih, tapi lu kagak baca berita. Makanya googling, jangan kudet. Kudet. Gua update kali. Gua tahu Nadiem Makarim itu udah ngebatalin UKT naik. Cuman persoalannya kalau UKT batal naik, bocil-bocil kayak lu ini yakin jadi sarjana. Terus kemudian setelah jadi sarjana, lu yakin bisa dapat perusahaan, bisa dapat pekerjaan yang bagus nih, gajinya gede. Lu yakin nggak? Ya, mending bocil daripada lu, bocil tuh nakal tuh, batuna tuh. Udah bener nih pemerintah nih, nggak jadi naikin UKT lah. Lu lagi ngomong-ngomong kayak gini, terus kita harus gimana? Ini UKT naik salah, turun salah. Udah dah, demo lagi dah biar UKT naik. Dasar kalau orang cupot, pikirannya sempit ya begini ini nih. Lu mesti melihat sesuatu itu dari perspektif yang lebih luas, bro. Emangnya kalau UKT batal naik, persoalan liberalisasi dan komersialisasi pendidikan selesai? Terus kemudian biaya kuliah jadi murah? Enggak juga. Terus apa yang lu harapin? Lu ngarep nih biar kuliah nih gratis gitu. Lu timbang ke toilet aja bayar bang sekarang nih. Lu nih mau muter balik di jalan aja lu mesti bayar ke Pak Oga. Halu namanya kalau kayak gitu. Buktinya di Jerman bisa gratis tuh. Mana lagi di Prancis, di negara-negara Nordik, Norway, Swedia, Finland, mereka bisa gratis. Lu kurang jauh sih mainnya, males gue berdebat sama lu. Bukan gue yang kurang jauh mainnya, lu aja yang halu namanya kayak gitu. Lu nih Konoha mau dibandingin sama negara-negara maju. Kagak semangka tuh semangka namanya kayak Apple to apple itu. Ya semangka lah, orang gue sukanya semangka. Apa Cina aja ngomong-ngomong Apple, yang jelas aja sih pakai Apple. Ya emang sih mereka itu negara maju, tapi bukannya kita ingin jadi negara maju ya bro. Kan lu juga sering baca kan Indonesia Emas 2045. Presiden juga sering ngomong Indonesia maju. Terus kabinet juga namanya Kabinet Indonesia Maju. Kemarin nih Pilpres kemarin, itu nama koalisinya yang menang siapa? Koalisi Indonesia Maju bro. Kita ingin maju kan? Lo maju perut lu tuh maju tuh. Kita nih mau jadi negara maju, bikin pesawat N250 aja nih yang terbaik di kelasnya. Kagak jadi, segitu udah terbang itu tahun 1995. Mana sekarang industrinya? Kita nih negara dengan garis pantai terpanjang di dunia. Terus nih pejabat kita aja nih mau mikirin buat nggak impor garam aja udah puyeng palanya. Ini lagi ngomong-ngomong mau jadi negara maju, kapan kita maju? Nah itu masalahnya bro, gue tuh sebetulnya udah males banget berdebat soal begini. Apalagi soal UKT, soal tapera. Tapi persoalannya tuh begini bro, ini tuh gak ngefek ke gue loh. Ngefeknya kan ke maba, kayak lu ini. Persoalannya, gue gemes aja nih bro. Setiap kali gue baca berita atau nonton di YouTube, Presiden selalu ngomong Indonesia Emas 2045. Terus menteri-menterinya Indonesia Maju 2045. Mau maju gimana coba? Padahal kan ya, salah satu syarat utama untuk menjadi negara maju, ya punya SDM yang unggul bro. Lah ini bocah mau kuliah biar supaya jadi SDM unggul, malah disusahin dengan biaya mahal. Kan gak sinkron cara berpikirnya. Tapi menurut gue nih ya, terlepas dari Indonesia ini mau jadi negara maju atau enggak, wajar lah kuliah mahal. Kan untuk
melahirkan SDM yang unggul itu butuh kampus yang unggul. Nah terus gimana ceritanya? Lu mau melahirkan SDM unggul, tapi kampus nggak punya duit, kan lucu kayak gitu namanya. Justru itu makanya negara itu mesti hadir. Lu tahu nggak anggaran pendidikan itu dari APBN 20% bro untuk pendidikan nih. Lu bayang 20% itu triliunan rupiah loh nilainya. Kan buktinya Besar nggak loh. cukup. Kan nggak cukup buktinya. Cukup bro. Dulu zaman bokap gua kuliah juga murah. Kuliah mahal kan baru-baru beberapa tahun ini. Setelah ada perubahan dari PTN ke PTN BH tahun 2012. Ya kan kalau zaman dulu mah kita masih kaya negara kita. Kita nih masih dapat oil boom kalau dulu. Oil boom itu kan tahun 70-an, tahun 80-an dan setahun 90-an itu biaya pendidikan tinggi masih murah kok. Kalau bicara boom-booman itu tahun 2010-an kita juga terjadi commodity boom kok. Terus duitnya lari kemana? Ini soal pintar-pintarannya negara aja bisa mengelola sumber kekayaan kita. Itu bener juga ya. Duitnya lari kemana ya? Nah, tapi nih ngomong-ngomong nih, lu tadi nyebut-nyebut negara maju nih, Prancis, Denmark dan lain-lain. Tapi kan negara-negara itu welfare state bro. Alias, Apa itu? Alias negara kesejahteraan, di mana pajaknya itu 40% ke atas. Ya, lu mau negara kita kayak gitu? Lu gajian nih 500.000, langsung dipotong 40%. Buset, baru tuh kalau kayak gitu negara kita bisa kuliah gratis. Oke deh, kalau itu gue bisa terima. Pajak negara-negara tadi yang lo sebutin, emang itu gede-gede banget pajaknya. Tapi gini bro, SDM unggul itu bukan persoalan duit doang. SDM unggul bukan juga soal ijazah doang. Lu percuma punya ijazah satu lemari nih di koleksi. Tapi kalau ilmunya nggak dipraktekkan, percuma dong. Yang nggak kalah penting dari ilmu itu apa coba? Prakteknya bro. Kalau nggak ada praktek sama aja, nol. Yo, lu kalau kayak gitu mah namanya lu duit 1.000 pengen duren. Lu makan duren kagak ditampol sama Bang Duren lu. Udah gila kali lu. Halu namanya kayak gitu. Ya sekarang gue tanya, buat apa gedung kampus itu megah-megah? Terus apa hubungannya nih gedung megah itu di kampus-kampus? Hubungannya apa sama otak lu? Emang kalau lu kebanyakan makan semen, otak lu jadi encer? Kan semen mah jadi padat bang, bukan encer. Lagian zaman sekarang ilmu itu bisa didapat dimanapun di internet. Lu kalau mau nyari di internet bro, mau nyari ilmu perbintangan nih sampai ilmu perdukunan itu semua ada di situ. Nah sekarang tugasnya dosen apa? Ya sebagai fasilitator, mahasiswa datang ke kampus ya untuk membedah sesuatu, untuk berdiskusi. Nah kalau belajarnya bisa di rumah, terus gedung-gedung mewah itu di kampus buat apa dong? Iya, masuk akal juga, masuk akal. Tapi lu kan cara nggak langsung bilang ijazah ini nggak penting. Sekarang mah realistis aja gimana? Aduh, lu bro. Gimana mau dapat kerja lu nggak pakai ijazah gimana? Justru itu, buat apa tuh dibanyak-banyakin sarjana, master sampai doktor. Tapi lapangan kerja nggak ada bro. Nanti malah ada cerita lucu tuh. Insinyur nuklir kerja di bank. Ngapain jadi insinyur kalau kayak gitu? Makanya daripada bangun gedung kampus A, gedung kampus B, mending yang ada aja dimaksimalin. Toh lagian sekarang kuliah bisa online. Terus duitnya bisa dipakai untuk membangun industri A, industri B. Supaya apa? Sarjana-sarjana kita bisa mempraktekkan ilmu-ilmunya itu yang selama di kampus itu dia dapet. Supaya nggak teori doang. Allah, lu pikir gampang kali bangun-bangun industri kayak gitu. Lagian nih rakyat kita mana ada yang mau beli produk lokal kayak gini. Ya paling bikin industri bangkrut lagi. Pesawat nih yang tadi gue ceritain tuh kurang canggih apa coba kayak gitu. Ujung-ujungnya apa? Ya bangkrut. Udah lalu gak usah halu. Indonesia emas. Indonesia lemas kali lu. Ya gini nih, kalau SDM rendah, bawahnya tuh pesimis mulu. Kita tuh bisa kok jadi negara maju. Tapi ya itu tadi, mestinya pendidikan terjangkau. Lapangan kerja atau proyek untuk mempraktekannya, itu juga harus ada. Ya manis amat mulut lu mau nyalek bang. Sialan lu, orang ngomong serius-serius malah dibilang mau nyalek. Udah kuliah aja sono, kuliah. Yang mintar ya. Tar dulu. Lu ngomong-ngomong soal tapera nih soalnya nih. Emang tapera kenapa? Lah itu kan udah bagus program pemerintah supaya kita nih bisa dapat rumah, bisa kebeli rumah. Gimana sih? Gampang kebeli dari Hong Kong. Makin susah iya. Kayak lagunya Iwan Fals tuh. Gimana tuh? Yang
BBM naik tinggi, susu tak terbeli. Tapera naik tinggi, rumah tak terbeli. Fals beneran itu namanya. Gak kebeli gimana sih? Sepemahaman gua nih, Tapera ini nih, itu tuh orang-orang yang punya penghasilan nih, ditarikin iurannya, mau punya rumah mau kagak itu tuh dikolektif uangnya, terus dikelola sama pemerintah. Biar apa? Biar kita ini makin bisa kebeli rumah. Caranya gimana? Jadi orang-orang beli rumah lewat Tapera ini nih. Ini KPR bunganya rendah dan tenornya panjang sampai 30 tahun. Logikanya nih ya, harusnya jadi makin gampang dong kebeli rumahnya sama Tapera ini. Oke nih. Gue jelasin nih pelan-pelan nih. Gue jelasin pelan-pelan banget supaya lu paham. Tadi kan kita udah ngebahas Indonesia Emas. Kita pengen jadi negara maju kan? Nah, salah satu keniscayaan dalam sebuah negara maju itu apa? Propertinya tinggi, harga rumahnya juga tinggi. Lu sebutin deh negara maju mana? Jerman, yang tadi kita bahas tuh soal kuliah gratis. Terus kemudian Inggris, lalu apa? Swedia, Swiss, Jepang. Hampir semua negara maju itu harga propertinya tuh gila-gilaan. Nggak kebeli sebagian besar rakyatnya. Itu sebuah keniscayaan, bro. Gak apa hubungannya sama Tapera? Lu jangan Arsenal dah. Kok Arsenal? Arsenal kan lawan. Tapi hubungannya begini, Tapera itu kan produk finansial. Pada dasarnya tabungan kan. Nah, lu coba perhatiin deh. Hampir segala sesuatu yang difinansialkan secara berlebihan, itu sudah pasti akan semakin tidak terjangkau. Contohnya? Ya contohnya tabungan haji lah misalnya. Orang sekarang itu berbondong-bondong untuk daftar haji. Permintaan itu over kan, sementara supply-nya itu terbatas. Nah sekarang orang mau haji harus nunggu tuh berpuluh-puluh tahun, bayangin. Lama banget kan. Nah makanya kalau mau cepet ya pakai haji furoda. Konsekuensinya apa? Harganya mahal, ratusan juta. Dulu nggak sampai segitu. Orang bisa langsung berangkat. Oke nih ya. Tapi kan haji sama rumah ini beda cerita. Kan kalau haji suplainya terbatas karena emang kuotanya segitu-gitu doang. Tapi kan kalau rumah ya lu bisa bangun di mana aja, lahan banyak yang luas. Lah emangnya lu ngebangun rumah itu cuman bata ditumpuk-tumpuk doang. Pertanyaan sederhananya kan, yang lebih mahal dari rumah itu tanahnya atau bangunannya? Di sektor properti ini rumit bro, banyak hantu blaunya, banyak spekulannya. Nah kalau semua orang Konoha itu nanti ikut Tapera, itu permintaan melambung tinggi. Kira-kira harga tanah naik apa turun? Ya pasti makin naik lah, pasti mahal. Namanya juga inflasi. Tapi kan ini pemerintah ini udah bener nih, ada Tapera. Kan dicicil 30 tahun jatuhnya kan makin ringan. Nih buktinya di Jepang nggak ada Tapera, tapi KPR bisa 30 tahun. Tapi lu googling coba, rasio kepemilikan rumah di Jepang itu berapa? Paling 50%-an, itu artinya apa? Orang Jepang yang punya rumah itu cuma setengahnya dari jumlah penduduk. Di Jerman, di Swiss juga begitu. Di sana orang yang bisa membeli rumah itu nggak ada 50%-nya. Artinya apa? Sebagian besar rakyat di sana itu hidupnya ngontrak seumur hidup. Wah, ngeri juga ya kalau ngontrak seumur hidup. Ya udah dah, sekarang nih harus gimana nih? Apa gue harus sama bocah-bocah nih demo lagi nih biar Tapera ini? Gue setuju. Lu mending demo deh. Lu mending demo sekarang nih. Berangkat deh. Ogah gua. Lagian demo sekarang mah gak ada nasi bungkusnya. Kosongan. Gratis sekarang mah, buset. Lagian gue juga belum yakin nih sama penjelasan lu nih soal Tapera tadi nih. Gak mungkin juga nih ya pemerintah nih gak mempertimbangkan matang-matang soal Tapera ini. Itu malu aja kali yang parno, halu lu namanya kayak gitu. Beneran Bo. Nih yang gue takutkan, negara-negara tadi itu rumah sampai nggak kebeli, itu kan setelah mereka itu jadi negara maju, ya kan? Artinya apa? Itu sebuah keniscayaan. Keniscayaan itu tidak bisa kita hindari, tapi harus kita hadapi. Nah, yang gue takutkan lagi nih, Tapera itu justru akan mempercepat bubble harga properti di Indonesia. Jadinya Indonesia belum jadi negara maju, ini harga rumah udah keburu nggak kebeli bro, kan makin runyam lah kita. Udah ngobrol lama lu mah ngeri lama-lama. Lu aja kali yang halu kayak gitu mah, nggak mungkin lah pemerintah nih sembrono soal-soal kayak gini nih. Dibilangin apa perlu nih kita bikin video soal Tapera?
dengan data-data yang lengkap. Siapa yang mau bikin? Iya ada lah. Di Ilham Habibie Society ini itu banyak orang-orang hebat loh bro. Siapa aja emang? Ada mulai teknolog, engineer, ada pelawak, ada pelawak juga. Siapa pelawak? Menurut lu siapa? Bang Aja Andre. Sony Wahab. Ada ekonom juga. Ada ekonom juga. Makanya lu jangan underestimate dong. Gimana? Ini mumpung ada orangnya nih, kita tanyain. Mas, kira-kira gimana Mas? Kita bikin video soal tapera nggak? Wah enggak ngeri. Dia kawannya Sony Wahab udah. Jadi kita selain aja deh ke netizen deh. Jadi begitu ya Societies ya video kita kali ini. Jangan lupa cek skor di kolom komentar.